Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mempresentasikan proposal penelitian tindakan kelas. Perkenalkan, nama saya Dela Fuli Rizkia dari kelas 6D PGSD dan NIM saya yaitu 1986206141 dan diajarkan oleh dosen Dr. Mawardi SSI MPD dengan mata kuliah penelitian tindakan kelas Universitas Muhammadiyah Tangerang. Kali ini saya akan membahas tentang peningkatan hasil belajar PKN melalui metode Information Search pada siswa kelas 4 SD Negeri Karangtengah 3 Kota Tangerang. Yang pertama adalah latar belakang. Pendidikan merupakan hal penting yang diperlukan oleh manusia untuk memahami dan membawa dirinya menjadi lebih baik. Dengan pendidikan, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan meninggikan derajat manusia. Mata pelajaran PKN merupakan mata pelajaran yang memfokuskan pada pembentukan warga negara yang memahami dan mampu melaksanakan hak-hak dan kewajibannya untuk menjadi warga negara Indonesia yang cerdas, terampil, dan berkarakter, yang diamanatkan oleh Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Metode Information Search adalah suatu metode pembelajaran yang menuntut siswa untuk aktif dalam mencari informasi sehingga mereka menemukan sendiri apa yang mereka pelajari dari berbagai sumber belajar. Yang B ada identifikasi masalah. Yang pertama itu pembelajaran masih berpusat pada guru, sehingga membuat siswa menjadi pasif dalam kegiatan pembelajaran. Yang kedua, model pembelajaran belum bervariasi karena kurangnya pemahaman guru terhadap penggunaan strategi pembelajaran aktif. Yang ketiga, kegiatan pembelajaran terkesan monoton yang mengarah pada informasi yang disampaikan oleh guru. Yang C, ada pembatasan masalah. Yang pertama, penerapan metode information search pada mata pelajaran PKN materi globalisasi di kelas 4 SD Negeri Karangtengah 3 Kota Tangerang. Yang kedua, peningkatan hasil belajar di kelas 4 SD Negeri Karangtengah 3 Kota Tangerang melalui metode information search. Yang D, ada perumusan masalah. Yang pertama, bagaimana efektivitas penerapan metode Information Search pada mata pelajaran PKN, materi globalisasi di kelas 4 SD Negeri Karangtengah 3 Kota Tangerang. Yang kedua, bagaimana upaya meningkatkan hasil belajar PKN di kelas 4 SD Negeri Karangtengah 3 Kota Tangerang melalui metode Information Search. Dan yang E ada tujuan penelitian. Yang pertama, untuk menerapkan metode Information Search pada mata pelajaran PKN materi globalisasi di kelas 4 SD Negeri Karangtengah 3 Kota Tangerang. Yang kedua, untuk meningkatkan hasil belajar di kelas 4 SD Negeri Karangtengah 3 Kota Tangerang melalui metode Information Search. Yang F ada manfaat penelitian. Yang pertama, untuk menumbuhkan motivasi siswa dalam proses belajar. Yang kedua, untuk meningkatkan hasil belajar siswa, baik kognitif maupun efektif. Yang ketiga, mengetahui strategi pembelajaran yang bervariasi untuk memperbaiki dan meningkatkan pembelajaran PKN dalam materi globalisasi. Selanjutnya ada bab 2, yaitu ada landasan teori dan kerangka berpikir. Yang A, landasan teori. Yang pertama itu tinjauan hasil belajar PKN. Itu belajar. Belajar pada hakikatnya adalah perubahan yang terjadi di dalam diri seseorang setelah melakukan aktivitas tertentu. Menurut Hamalik 2015, bahwa belajar adalah suatu proses perubahan tingkah laku melalui interaksi dengan lingkungannya. Yang B ada hasil belajar. Hasil belajar pada hakikatnya merupakan perubahan tingkah laku siswa setelah melalui proses belajar mengajar. Menurut Sujana 2009, hasil belajar adalah kemampuan yang dimiliki siswa setelah menerima pengalaman belajarnya. Yang C, pendidikan kewarganegaraan atau PKN merupakan salah satu mata pelajaran yang diberikan pada siswa mulai dari tingkat sekolah sampai tingkat lanjut. Menurut Susanto 2013 menjelaskan PKN adalah mata pelajaran yang digunakan sebagai wahana untuk mengembangkan dan melestarikan nilai luhur dan moral yang berakar pada budaya bangsa Indonesia. Yang D ada globalisasi. Kata globalisasi dilihat dari akarnya, katanya berasal dari kata global dan sasi. Global bermakna meliputi seluruh dunia, sedangkan sasi berarti proses, dan globalisasi adalah proses menyatunya warga dunia secara umum
dan menyeluruh menjadi kelompok masyarakat. Yang ketiga ada metode pembelajaran information search. Metode ini dibagi menjadi beberapa. Yang A itu ada metode pembelajaran. Metode pembelajaran adalah cara atau upaya penyajian bahan pelajaran yang akan digunakan oleh guru pada saat menyajikan bahan pelajaran baik secara individu maupun kelompok. Yang B, metode pembelajaran information search merupakan metode pembelajaran yang menggugah siswa untuk aktif mencari sendiri jawaban dengan cara bekerja sama dengan siswa lainnya. Ada kerangka berpikir. Kerangka berpikir untuk meningkatkan hasil belajar PKN melalui metode information search pada siswa kelas 4 SDN Karangtengah 3 Kota Tangerang. Ada kondisi saat ini, selanjutnya dilakukan tindakan dan tujuan atau hasil. Kondisi saat ini meliputi metode pembelajaran yang digunakan metode konvensional. Selanjutnya siswa pasif dalam kegiatan pembelajaran. Selanjutnya pendayagunaan sumber belajar belum optimal. Dan yang terakhir rendahnya hasil belajar siswa. Tindakan yang dilakukan oleh peneliti yaitu penerapan metode pembelajaran information search dan meningkatkan aktivitas siswa dalam pembelajaran melalui metode information search di kelas. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk hasil belajar siswa agar hasil belajar siswa itu meningkat. Selanjutnya ada hipotesis tindakan. Hipotesis tindakan dalam penelitian ini adalah penggunaan metode information search diduga dapat meningkatkan hasil belajar PKN tentang globalisasi pada siswa kelas 4 SD Negeri Karangtengah 3 Kota Tangerang. Selanjutnya yaitu bab 3 ada metode penelitian. Yang A, pendekatan penelitian. Jenis penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas atau PTK. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan model Chemis dan Michtagard. Selanjutnya kehadiran dan yang B, kehadiran dan peran peneliti di lapangan. Kehadiran peneliti dalam pelaksanaan PTK di sekolah adalah sebagai peneliti dan sekaligus sebagai guru. Peneliti membuat perencanaan pembelajaran, kemudian melakukan tindakan, pengamatan, dan juga refleksi. Yang C ada tempat dan waktu penelitian. Penelitian ini dilakukan di SD Negeri Karangtengah 3 Kota Tangerang dan dilakukan pada bulan September 2015 sampai dengan bulan Juni 2016. Selanjutnya yang D ada instrumen penelitian. Instrumen penelitian yang pertama itu ada hasil belajar PKN dibagi menjadi dua, yaitu ada definisi konseptual dan definisi operasional. Definisi konseptual hasil belajar PKN adalah kemampuan-kemampuan yang dimiliki siswa setelah melakukan kegiatan pembelajaran meliputi ranah kognitif, efektif, dan psikomotorik. Sedangkan definisi operasional hasil belajar PKN adalah skor yang mengukur tentang makna globalisasi, menganalisa dampak positif dan negatif globalisasi dan pengaruh globalisasi dalam kehidupan yang diukur dengan aspek C1, C2, C3, dan C4. Yang kedua ada metode information search dibagi menjadi dua, definisi konseptual dan definisi operasional. Definisi konseptual metode information search adalah metode pembelajaran yang dikembangkan dari model pembelajaran aktif. Sedangkan definisi operasional metode information search adalah skor yang diberikan oleh observer setelah mengamati pembelajaran PKN melalui metode information search. Yang ini ada indikator keberhasilan. Hasil belajar siswa dikatakan meningkat secara klasikal jika minimal 85% siswa telah memperoleh nilai lebih dari KKM di sekolah yaitu 75 dan tindakan dikategorikan berhasil jika 100% proses sesuai dengan skenario pembelajaran. Yang F ada teknik pengumpulan data. Teknik atau alat pengumpulan data sebagai berikut ada tes, observasi, dokumentasi, dan catatan lapangan. Yang G yaitu ada teknik analisis data. Teknik analisis data ini menggunakan model analisis kualitatif yang digunakan adalah model Miles dan Huberman yang meliputi reduksi data, sajian deskriptif, penyimpulan dari hasil yang disajikan.
Yang H itu adalah keabsahan data. Untuk memperoleh penyajian data yang akurat, penulis menggunakan triangulasi. Yang pertama itu menggunakan tiga triangulasi. Yang pertama triangulasi sumber, triangulasi teknik, dan triangulasi waktu. Selanjutnya, yang I yaitu ada desain dan prosedur penelitian menggunakan dua siklus. Siklus pertama ada rencana, tindakan, observasi, refleksi, dan siklus kedua juga sama, rencana, tindakan, observasi, dan refleksi. Sekian presentasi yang saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.